Pernahkah kamu melihat logo tersebut? Ya, logo itu adalah logo milik Apple Incorporation. Siapa yang tidak kenal salah satu smartphone yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu iPhone? Ya, iPhone merupakan salah satu smartphone buatan perusahaan Apple. Unik memang, karena nama Apple identik dengan nama buah. Tetapi, perusahaan Apple justru menjadi salah satu perusahaan yang bergerak di industri elektronik. Apple Incorporation adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di California, dengan tujuan untuk merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Incorporation pada Januari 1977. Apple merupakan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia menurut pendapatan dan produsen telepon genggam terbesar ketiga di dunia setelah Samsung dan Huawei. Sebagian besar kesuksesannya berasal dari kemampuannya untuk menjadi inovator sejati dalam teknologi pribadi. Jutaan pelanggan bersedia membayar mahal untuk kualitas, desain, dan fitur perangkat Apple, membuat produk seperti iPhone, iPad, MacBook, iPod, dan Apple Watch terjual laris. Apple menjadi perusahaan dengan valuasi tertinggi yang pernah dicatat oleh Brand Finance 500. Apple menempati posisi teratas dengan total valuasi mencapai 355,1 miliar US dollar atau setara 5.100 triliun rupiah. Dalam memproduksi produknya, Apple tidak bergantung pada manufakturnya sendiri saja. Ia memiliki lebih dari 200 pemasok yang diandalkan untuk pengadaan komponen untuk perakitan. Apple berusaha keras dalam memantau pemasoknya. Hubungan yang membantu menjadikannya raksasa teknologi itu sebagai manajer salah satu sistem manajemen rantai pasokan paling efisien di pasar saat ini. Foxconn adalah salah satu pemasok tertua dan terbesar Apple. Perusahaan berkantor pusat di Tucheng, New Taipei City. Namun, pabrik iPhone terbesar milik Foxconn di Zhengzhou, China, belum dapat tenang setelah muncul protes karyawan dengan kekerasan. Di sana, para pekerja bentrok secara brutal dengan petugas keamanan. Protes keras meletus karena penguncian COVID-19 di wilayah pabrik dan sistem pembayaran upah yang tidak jelas. Beberapa pekan sebelumnya, puluhan ribu pekerja bahkan telah melarikan diri dari pabrik tersebut. Dalam kerusuhan buruh berskala besar di China, pekerja Foxconn bertopeng COVID bentrok dengan petugas keamanan berjas hazmat putih yang memegang pelindung plastik. Beberapa pengunjuk rasa menghancurkan kamera pengintai dan jendela dengan tongkat. Selain itu, ada tantangan menjaga lini pabrik beroperasi di bawah sistem tertutup yang dimandatkan berdasarkan kebijakan non-COVID Beijing, yang mengharuskan pekerja diisolasi. Gejolak Foxconn juga mengungkap masalah komunikasi dan ketidakpercayaan di antara pekerja manajemen di puncak pemasok Apple tersebut. Foxconn sendiri menolak mengomentari klaim Howe dan pekerja lainnya. Namun, perusahaan sebelumnya meminta maaf kepada pekerja atas kesalahan teknis terkait pembayaran yang dikatakan terjadi saat merekrut. Pada akhir Oktober, setelah para pekerja yang melarikan diri mulai menyebar, Foxconn mengatakan telah mengendalikan situasi dan berkoordinasi dengan pabrik lain untuk meningkatkan produksi. Dampak dari kerusuhan yang terjadi di pabrik Foxconn telah berimbas pada produksi iPhone. Hal tersebut menyebabkan Apple harus menunda pengiriman iPhone 14 Pro dan mengalami penurunan produksi 6 juta produk baru. Sebagai informasi, sebelum terjadinya kerusuhan, tercatat ada lebih dari 200.000 karyawan yang bekerja di pabrik tersebut dan memproduksi sekitar 70% total iPhone di dunia. Padahal, sebelum terjadinya kerusuhan, Foxconn dikabarkan sudah mengalami kesulitan memenuhi pasokan iPhone.
Setelah masalah ini, diperkirakan lebih dari 30% produksi iPhone dari pabrik tersebut akan terdampak. Bahkan, Foxconn masih belum bisa mencapai target produksinya hingga akhir November. Jika masalah berlanjut hingga Desember, Foxconn dan Apple akan kehilangan produksi sekitar 10 juta iPhone. Sama dengan pemotongan pengiriman iPhone 12% pada kuartal keempat, kata analisis KGI Securities Christine Wang. Adapun, menurut seorang sumber Reuters, krisis dapat memangkas produksi untuk November di pabrik setidaknya 30%, sebuah perkembangan yang telah memukul harga saham Apple. Dari sisi material, kerugian Apple diperkirakan mencapai 1 miliar US dollar per minggu atau setara 15 triliun rupiah akibat penutupan dan kerusuhan di pabrik tersebut. Selain itu, masalah tersebut juga berdampak kepada harga saham Apple yang terlihat turun 1,9% dalam perdagangan pre-market Senin di New York. Saham milik Apple pun turun sebesar 17% sepanjang tahun ini. Jika hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka akan membahayakan bagi perusahaan Apple. Berdasarkan studi kasus tersebut, perlu adanya tindakan cepat yang dilakukan oleh perusahaan Apple. Lalu, bagaimanakah keputusan manajer akan hal tersebut? Simak penjelasan berikutnya. Dengan adanya permasalahan yang dialami oleh Foxconn, perusahaan Apple mengambil tindakan cepat dengan memproses berbagai laporan dari masing-masing divisi yang bersangkutan. Berikut adalah analisis laporan dari divisi keuangan, divisi produksi, dan divisi penjualan. Untuk yang pertama adalah laporan dari divisi keuangan. Pimpinan divisi keuangan melaporkan bahwa harga saham perusahaan mengalami penurunan sebesar 17% sepanjang tahun dan tercatat bahwa harga saham saat ini mengalami penurunan sebesar 1,9%. Perusahaan juga mengalami kerugian sekitar 15 triliun akibat dari kerusuhan yang terjadi di Foxconn. Laporan yang kedua berasal dari divisi penjualan. Pimpinan divisi penjualan melaporkan bahwa penjualan bersih Apple di kawasan Greater China sedikit menurun menjadi 14,60 miliar dolar dari 14,76 miliar dolar setahun lalu. Dan banyak toko Apple sekarang memiliki persediaan iPhone 14 Pro sekitar 25% hingga 30% lebih sedikit daripada biasanya menjelang musim belanja liburan Natal. Yang ketiga adalah laporan dari divisi produksi. Pimpinan divisi produksi melaporkan bahwa Apple menurunkan target produksi keseluruhan menjadi sekitar 87 juta unit dari proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 90 juta unit. Pimpinan juga melaporkan bahwa kekurangan model iPhone Pro mencapai 6 juta unit tahun ini. Jika masalah ini berlangsung hingga Desember, maka sekitar 10 juta unit produksi iPhone akan hilang, yang artinya pengiriman iPhone jadi lebih rendah sekitar 12% pada kuartal terakhir tahun 2022. Berdasarkan hasil laporan yang telah disampaikan masing-masing divisi kepada manajer, ternyata banyak kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat dari masalah internal yang dialami oleh Foxconn. Sehingga perusahaan membuat alternatif keputusan, yaitu akan mempertahankan atau mengganti supplier utama. Alternatif yang pertama yaitu perusahaan ingin mengganti supplier ke India. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa faktor kualitatif, diantaranya krisis yang dialami Foxconn membuat Foxconn berencana untuk menambah jumlah tenaga kerja yang saat ini berjumlah 17.000 menjadi 70.000. Hal tersebut diperkirakan akan memakan waktu selama 2 tahun, yang mana hal tersebut tidak dapat menyelesaikan krisis dalam waktu singkat. Rencana Foxconn tersebut memperkuat rencana Apple untuk mengurangi ketergantungannya kepada China. Kemudian, krisis yang dialami membuat Foxconn melipat gandakan produksi di India untuk memenuhi jumlah permintaan. Hal tersebut menjadi pertimbangan perusahaan untuk mengganti supplier langsung ke India. Selanjutnya, dampak dari krisis yang dialami oleh Foxconn, perusahaan mengalami penundaan pengiriman iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Yang terakhir,
Dengan adanya krisis tersebut, sekitar 10 juta unit produksi iPhone akan hilang, yang artinya pengiriman iPhone jadi lebih rendah sekitar 12% pada kuartal terakhir tahun 2022. Alternatif yang kedua yaitu perusahaan tetap mempertahankan Foxconn sebagai supplier utama. Hal tersebut karena Foxconn menyatakan sanggup untuk memenuhi jumlah permintaan produksi perusahaan. Kemudian, Foxconn menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin untuk memenuhi jumlah permintaan dengan gaji yang rendah. Hal tersebut dapat menekan biaya manufaktur perusahaan. Dan biasanya, Foxconn menyumbang sekitar 50% hingga 60% dari kapasitas perakitan iPhone global. Namun, jika perusahaan tetap mempertahankan Foxconn sebagai supplier utama, maka perusahaan harus menurunkan target produksi keseluruhan menjadi sekitar 87 juta unit dari proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 90 juta unit. Jadi, berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan oleh tim perusahaan dan berbagai laporan yang sudah disampaikan oleh masing-masing divisi, manajer harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Sehingga keputusan yang manajer ambil adalah mengganti supplier ke India karena alternatif ini dianggap lebih baik dari alternatif-alternatif lainnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan alternatif ini diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan akan membahayakan bagi perusahaan.